Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal adanya pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Prabowo bilang tindakan itu berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Menurut Prabowo, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan jelas merugikan bangsa. Namun Prabowo tak menyebut spesifik siapa pihak yang dimaksud. Prabowo menyampaikan hal ini saat pidato di penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta Sabtu malam. Saya ada kiat minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Lalu siapa sebenarnya pihak yang dimaksud Prabowo Subianto haus kekuasaan? Apakah pernyataan ini senada dengan kegelisahan publik soal upaya utak-atik pasca putusan MK soal pilkada? Kita bahas malam hari ini bersama juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Ada juga Bendahara Umum Projo Panel Barus dan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak semua, salam sehat. Selamat malam, Assalamualaikum Audrey. Waalaikumsalam, Bang Daniel. Langsung deh pertanyaan pertama saya langsung ke Bang Daniel. Jadi sebenarnya Bang Daniel siapa sih yang lagi disebutkan oleh Pak Prabowo spesifiknya yang haus kekuasaan? Ya, semua pihak yang memang punya kecenderungan menghalalkan segala cara, kemudian haus jabatan dengan berburu jabatan dengan dengan upaya mengadu domba, kemudian tidak menginginkan ada keguyuban, kekompakan di kalangan elit dan masyarakat. Kemudian mereka cenderung siapa itu kira-kira yang dimaksud, Bang? loncat sini dan sebagainya. Ya semua pihak lah yang merasa melakukan itu. Jadi yang jelas kan sekarang seolah-olah yang dikembangkan itu mengadu domba juga antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu selalu berjalan bersamaan, artinya Pak Prabowo punya komitmen yang sama dengan Pak Jokowi untuk merawat dan melanjutkan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Tapi kalau gitu berarti Bang Panel kalau misalnya ada yang mencoba utak-atik berarti kan ini di luar misalnya tadi mencoba ya mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kalau gitu siapa pihak yang lagi mencoba mengadu domba sehingga yang dimaksud ini adalah haus kekuasaan nih? Bang Panel. Oh, jadi saya ingin menyampaikan dua hal saja ya. Kalau dikatakan Jokowi Prabowo pekong alias pecah kongsi ya. Menurut saya itu sampai hari ini tidak terjadi dengan berbagai alasan. Yang pertama, kedua tokoh bangsa ini disatukan oleh visi yang sama bagaimana Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Yang kedua, alasan yang kedua, kedua tokoh ini pernah berkontestasi di 2014-2019 dan kemudian mengambil jalan politik untuk bersatu, ya, untuk bersatu. Dan kedua tokoh ini telah menyaksikan secara langsung buah dari politik persatuan itu di masa krisis COVID-19, di mana bangsa kita bisa keluar dan salah satu bangsa yang terbaik dalam mengelola COVID-19 ya. Jadi kedua tokoh ini punya pengalaman yang sama bahwa sebuah masalah krisis sekalipun bisa diatasi bila tokoh-tokoh nasionalnya bersatu. Yang ketiga ya, kedua tokoh bangsa ini telah memperlihatkan bagaimana sebuah transisi dalam bingkai keberlanjutan
yang saya anggap ini menjadi sebuah tradisi baru dan ini akan dicatat dalam sejarah politik. Tapi masalahnya gini Bang Panel, ini kan disuarakan oleh Pak Prabowo di depan Kongres PAN, udah gitu disampaikannya pun 2 hari pasca demo besar-besaran mengenai revisi undang-undang pilkada saat itu. Bukannya ini menyasar, menyentil begitu ya, orang atau pihak tertentu nih? Iya, saya ingin sampaikan bahwa siapapun yang main politik ya, memainkan gendang politik belah bambu, Prabowo dengan Jokowi atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini pasti akan menemui jalan kegagalan dalam taktik politik tersebut. Kenapa? Karena Jokowi Prabowo, Prabowo Gibran ini bonding 1000%. Bonding 1000% untuk apa? Untuk Indonesia maju. Dan jadi membantah ya bahwa baik-baik saja ya hubungannya. Jokowi Prabowo menurut saya adalah upaya untuk membegal cita-cita Indonesia Emas 2045. Dia akan berhadapan dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Bang Panel. Oke, kalau gitu, nah kalau tadi dibilang ya, kalau misalnya baik-baik aja hubungannya, nggak ada kok pecah kongsi gitu. Tapi Mas Gun-Gun kalau dilihatnya sendiri, ini sebenarnya tertujunya kepada siapa? Kalau tadi kan kalau kita simak lagi ya pernyataan dari Pak Prabowo ini bukan hanya soal haus kekuasaan, tetapi juga yang mencoba membeli kekuasaan, mengotak-atik. Nah, siapa sebenarnya pihak yang paling berani untuk mencoba membeli atau mengotak-atik kekuasaan ini? Jadi gini, itu pernyataan Pak Prabowo itu kan tanpa objek spesifik ya. Jadi pernyataan yang sebenarnya common sense ya. Dan semua orang dalam landscape politik yang terfragmentasi seperti demokrasi ala Indonesia, itu menunjukkan fenomena itu kan sebenarnya. Kerap kali misalnya relasi kekuasaan itu basisnya selain sosok ya atau personal sentris, itu berkelindan juga dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Ya, ini bicara soal data faktual saja, makanya pernyataan Pak Prabowo itu tidak ada yang baru kan. Pernyataan yang sebenarnya terkonfirmasi dalam realitas politik. Tapi masalahnya 2 hari nih pasca RUU Pilkada kan ini. Nah, itu kalau itu bicara konteks, bukan bicara pesan. Pesannya sendiri sebenarnya kan common sense, tapi bicara konteks karena berdekatan dengan momentum politik yang bergulir, seperti pasca putusan MK, maka pernyataan itu menjadi polisemi atau multitafsir. Dan penafsiran itu kan liar, bebas ya. Sehingga kemudian ada yang mengaitkan dengan dinamika ya hubungan antar aktor pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Contoh misalnya dihubungkan dengan konfigurasi pembentukan kabinet dan konfigurasi kandidasi di pilkada. Jadi wajar kalau kemudian ada yang menariknya pada hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah tafsir itu kemudian menjadi tidak relevan? Ya menurut saya relevansinya tetap ada meskipun tentu Bang Dhanil dan Bang Panel Barus itu bisa menyatakan tadi kontra narasi dari apa yang kemudian dinarasi. Jadi bagi saya sih ini satu hal yang memang akan begitu gitu ya, bahwa ada interpretasi misalnya tarik menarik kekuasaan, terutama misalnya bicara soal siapa yang memiliki power. Apakah yang mau mengakhiri kuasa politiknya dan Oktober berganti transisi ke Pak Prabowo, kemudian apakah pola hubungan yang erat selama Pilpres itu akan bertahan misalnya setelah nanti pelantikan. Tentu ini pertanyaan yang lazim dan itu tidak hanya khas Indonesia, di hampir seluruh negara yang melakukan transisi seperti Filipina misalnya, atau kemudian nanti misalnya di Amerika juga demikian, Joe Biden atau siapa, itu sama aja. Berarti ini berkaitan juga dengan timing gitu ya, berarti ya Mas Gun ya, lebih ke sananya ya begitu ya. Oke, kalau gitu, kalau bicara soal timing nih Bang Dhanil, sebenarnya apakah ini merupakan luapan juga dari kekhawatiran Pak Prabowo sebenarnya yang akhirnya pada ujung-ujungnya kemarin ini RUU Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada ini batal, kemudian Bang Arteria juga bilang kita harus berterima kasih sama Pak Prabowo, dan kemarin sesudah pada saat di Kongres Nasdem juga Pak Jokowi menyindir bahwa perginya bareng-bareng, perginya rame-rame bersama-sama dan pulangnya juga meninggalkan bersama-sama nih. Jangan-jangan ada kaitan banget nih karena cuma beda beberapa hari aja nih. Itu kan semuanya cocokologi tadi. Tapi yang
penting adalah seperti tadi disampaikan oleh Mas Gun, ini teksnya sebenarnya jamak. Artinya dalam setiap momentum ketika kita bicara tentang politik dan kekuasaan, praktek haus jabatan, berburu jabatan, menghalalkan segala cara, kemudian melibatkan pihak eksternal dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang jangan pernah dan tidak boleh terjadi. Nah, itu yang kemudian diingatkan oleh Pak Prabowo. Nah, kebetulan itu di forum Kongres Partai Amanat Nasional, di mana Partai Amanat Nasional dalam catatan kaki Pak Prabowo dalam pidato tersebut adalah partai yang sangat loyal terhadap Pak Prabowo karena 3 kali Pilpres Partai Amanat Nasional selalu bersama dengan Pak Prabowo. Dan di narasi pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga bicara tentang loyalitas dalam politik. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ini teks yang biasa saja, jamak, dan ini adalah pengingat Pak Prabowo kepada seluruh politisi yang hadir pada kongres tersebut. Jadi tidak secara spesifik timingnya, kemudian kebetulan momentumnya banyak, momentumnya kemudian saling mengkaitkan dari Tapi dengan peristiwa-peristiwa Mbak Daniel, yang tapi ada. dengan demo besar-besaran kemarin di depan gedung DPR itu juga kemudian menjadi pengingat betul bagi seorang Pak Prabowo bahwa harus balik ke masyarakat yang harus diuntungkan pada saat itu? Pertama kan sederhana, Mbak Audrey. Pak Prabowo itu sikapnya adalah sikap konstitusional. Artinya kalau kemudian keputusan MK harus dipatuhi, maka itu adalah sikap konstitusional. Kalau kemudian kita harus mematuhi keputusan MA, itu juga sikap konstitusional. Pun demikian, kalau kemudian DPR menghasilkan undang-undang, maka Pak Prabowo juga dalam posisi sikap konstitusional. Nah, jadi kepentingan Pak Prabowo tentu adalah kepentingan konstitusi yang menguntungkan rakyat banyak. Posisi Pak Prabowo pada itu. Dan saya pikir posisi yang sama itu ditunjukkan juga oleh Pak Jokowi. Bahkan beliau berulang kali menyampaikan secara resmi melalui pihak istana bahwasannya beliau menghormati semua keputusan politik, putusan konstitusi, baik itu yang lahir dari MK, baik itu yang lahir dari MA maupun dari DPR. Nah, oke, kalau gitu Bang Panel, sebenarnya yang diuntungkan kan ketika Pak Prabowo mungkin tadi dibilangnya lagi-lagi bilangnya konteksnya adalah untuk semuanya begitu, tapi nggak dimunafikan juga sebenarnya, mungkin saja ada cocokologinya gitu ya, dekat dengan pada saat kemarin revisi undang-undang pilkada yang kemudian dibatalkan begitu. Nah, dengan adanya seperti ini dengan momen seperti ini artinya bisa membawa nama Pak Prabowo lebih baik lagi, dan sebaliknya kemudian nama Pak Jokowi akhirnya dipertanyakan oleh publik begitu. Artinya lebih menguntungkan sekarang Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Saya pikir dinamika yang terjadi kemarin itu dibenangkan oleh kita semua, rakyat Indonesia, yang bersama-sama memainkan perannya masing-masing dalam menjaga demokrasi. Ya, Pak Jokowi juga saya pikir posisinya clear, ya, dalam posisi itu dia menghormati setiap keputusan konstitusi yang dibuat oleh berbagai lembaga. Ya, Pak Prabowo juga sama. Lalu teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi juga sedang memainkan perannya dalam menjaga demokrasi dan diakomodasi setiap tuntutan-tuntutannya oleh teman-teman di parlemen sana yang cukup akomodatif. Jadi saya pikir ini kemenangan kita semua, kemenangan kita dalam menjaga demokrasi, dan sama-sama mari kita song-song pilkada serentak ke depan sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pro rakyat. Oke. Seperti itu. Dan terakhir saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun juga sangat luar biasa bagi bangsa ini, dan akan terus dilanjutkan lebih luar biasa lagi oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran, sehingga estafet menuju Indonesia Emas bisa
tercapai dengan baik. Dan itu harapan kita semua. Oke, kalau hubungan keduanya ini lagi-lagi dibilangnya baik-baik saja, Mas Gun-Gun. Tapi juga kita melihat ya pernyataan juga dari sindiran Pak Jokowi bahwa perginya rame-rame, kemudian juga tapi pergi meninggalkannya juga rame-rame. Belum juga Pak Surya kemarin juga bilang nih, ini apa namanya ada yang mencoba mengutak-atik tambahan undang-undang, mensiasati undang-undang, tidak ada satu partai atau satu kelompok yang mampu menyelesaikan sendiri. Nah ini bukannya benar-benar kelihatan jelas nih bahwa jangan-jangan juga ada drama perang di dalamnya di Kim Plus sendiri dengan yang punya Kim Plus nih. Nah ini pernyataan itu kan selalu punya intensi ya atau kontekstualitas dari satu pernyataan politik. Kalau kemudian membaca sekuen, ya tentu kemudian akan muncul yang disebutkan ruang interpretasi. Bagi saya tidak ada politik itu bersifat linier, selalu bersifat resiprokal, timbal balik. Jadi aksi reaksi, stimulus respons. Jadi tidak ada jaminan juga bahwa kepaduan hubungan itu akan kemudian bisa terus menguat tanpa ada trigger dari masing-masing tokoh yang kemudian melakukan pola hubungan politik. Dalam konteks ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Jadi akan sangat ditentukan oleh dua faktor. Pertama isu dinamis ya. Isu dinamisnya apa? Apakah kemudian terfasilitasi atau ada jembatan untuk tetap membangun komunikasi efektif di antara dua sosok ini. Kemudian yang kedua ada nggak political game yang berubah begitu. Dan biasanya konteks dinamis itu berpadu erat dengan political game yang kemudian muncul. Nah, memitigasi political game dari ragam kekuatan, terutama pasca tidak berada di puncak hierarki otoritas, itu adalah satu ujian besar bagi keberlanjutan pola hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Dan political game itu yang tidak terlihat ya dari luar begitu ya. Tidak hanya terdiskusikan di ruang publik, ini kan banyak wilayah elit yang kemudian selalu punya kepentingannya sendiri-sendiri dalam skema dan strateginya sendiri-sendiri. Oke, gitu. Baik, sudah ditangkap untuk pandangannya Mas Gun-Gun. Terima kasih untuk pandangannya Mas Gun-Gun Herianto. Bang Daniel terima kasih, Bang Panel terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.